maka ada siapa orang-orang yang utama dari mereka yaumaidin pada hari itu, alladzi ialah orang yaqulu yang mengatakan alladzi lau nahaitaha anit tariqi qalilan, aduh andai kata engkau menyingkirkan kepada perempuan itu anit tariqi dari tengah jalan qalilan sedikit. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa. Atau tunkahu. Wa minha, dan ialah termasuk dari sebagian tanda-tanda kiamat, adapun la taqumus saatu, tidak terjadi apa hari kiamat, hatta tujada, sehingga ditemukan almar'atu, siapa seorang perempuan, naharon, di siang hari, ditemukan tungkahu ialah dijima, aitu jama'u, artinya dijima, wasatot tariqi, di tengah jalan. La yungkiru dzalika ahadun, tidak mengingkari kepada perbuatan tersebut ahadun, siapa seseorang. Tidak ada yang mengingkari sedikit pun di antara umat Islam terhadap terjadinya perbuatan itu. Fayakunu amsaluhum, maka ada siapa orang-orang yang utama, amsaluhum yakni afdaluhum, maka ada siapa orang-orang yang utama dari mereka yaumaidin pada hari itu, alladzi ialah orang yaqulu yang mengatakan alladzi lau nahaitaha anit tariqi qalilan, aduh andai kata engkau menyingkirkan kepada perempuan itu anit tariqi dari tengah jalan qalilan sedikit. Paling banter, orang yang paling berpengaruh saat itu hanya bilang begini, kenapa engkau tidak nyingkir sedikit dari jalan, kok di jalan pacaran di tengah-tengah orang banyak, kok tidak nyingkir sedikit. Fadzalika, maka adapun alladzi, orang yang bicara itu, fihim, di tengah mereka, mislu Abi Bakrin wa Umar, ialah orang yang selevel Abu Bakar dan Sayyidina Umar, fikum, di tengah kalian. Rawahul Hakimu wa Abu Abdullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pesan dari hadis ini, tanda kiamat adalah ketika orang sudah tidak lagi punya rasa malu, melakukan perbuatan yang sangat memalukan secara agama, fahisyah, ya, perzinahan, tapi dianggap biasa bahkan di tengah jalan. Wa minha, dan ialah sebagian dari tanda kiamat, ma rawa at-Tabrani, adapun sesuatu hadis yang meriwayatkan siapa Imam at-Tabrani an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu an, beliau mengatakan wa hatta tamurul mar'atu atal qaumi, dan sehingga melewati siapa seorang perempuan alal qaumi, bertemu sekelompok orang, sampai-sampai ada seorang perempuan lewat di hadapan sekelompok kaum laki-laki, fayaqumu ahaduhum, maka berdiri siapa salah satu di antara mereka itu, berdiri kemudian fayarfa'u bidailiha, dia mengangkat akan roknya, bidailiha, akan roknya perempuan itu, kama yarfa'u danabal na'jati, sebagaimana mengangkat siapa salah seorang di antara mereka danabal na'jati, kepada buntutnya kambing. Fayaqulu ba'duhum, lalu berkata di antara mereka, ala waraitaha wara al-haid, ala waraitaha wara al-haid, aduh kenapa tidak menyembunyikan engkau kepada perempuan itu wara al-haid, di belakang tembok. Fahuwa yaumaidin, maka adapun ba'duhum itu hinaidin, ke yaumaidin, ketika lewatnya perempuan di sekelompok orang laki-laki kemudian disingkap roknya itu, mislu Abi Bakrin, ialah orang yang selevel Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar, fikum, di tengah kalian.
Tidak ada lagi ada rasa malu sekalipun dengan tokoh sekaliber Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa minha, dan ialah sebagian dari tanda kiamat, la taqumus saatu, tidak akan terjadi apa hari kiamat, hatta tatanakarul qulubu, sehingga saling bermusuhan apa hati-hati, wa tahtaliful aqawilu, dan berselisih apa pendapat-pendapat, wa yakhtaliful akhawani, dan berbeda pandangan siapa dua orang bersaudara, minal abih, dari seorang ayah, wal ummi, dan ibu, fiddini, dalam urusan agama. Kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul di akhir zaman hati-hati umat Islam saling tidak bersatu, hati saling mengingkari, pendapat-pendapat sudah berselisih paham, dan bahkan ada dua orang bersaudara seayah seibu berselisih dalam masalah agama. Yang satunya Islam, yang satunya Muslim, atau mungkin yang satunya aliran takfiri, yang satunya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalam satu keluarga sudah kemasukan Syiah dalam keluarga. Rawahu ad-Dailami an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa minha, dan sebagian dari tanda kiamat, la taqumus saatu, tidak akan terjadi apa hari kiamat, hatta tuttakhadul masajidu, sehingga dijadikan apa masjid-masjid, dijadikan qanatira, akan kantor-kantor. Masjid berubah menjadi fungsi kantor. Karena berubah fungsi, fala yusjadu lillah, maka tidak disujudi apa masjid itu karena Allah. Fala yusjadu, maka tidak disujudi, tidak diibadahi siapa Allah, fiha, di dalam masjid. Wa hatta yab'atsul ghulamu asy-syaikhah baridan, dan sehingga tidak akan terjadi kiamat sehingga yab'asuh, mengutus al-ghulamu, siapa anak kecil, asy-syaikha, kepada orang tua renta. Mengutus apa? Baridon, hale sebagai tukang pos, bainal ufuqaini, antara dua jihad yang berjauhan. Anak kecil menyuruh orang tua sebagai sesuruhan untuk menghubungi suatu urusan, padahal jaraknya sangat jauh. Berarti terjadi apa? Su'ul adab, bahasa Jepang langka, sing muda langka ke setua, maksudnya yang muda tidak beradab kepada yang tua, sehingga yang tua dijadikan sebagai tukang pos. Wa hatta yabluwat tajiru bainal ufuqaini, dan sehingga tidak akan terjadi kiamat sehingga sampai siapa seorang pedagang bainal ufuqaini, antara dua arah yang berjauhan. Fala yajidu rihan, maka ia tidak mendapati rihan, akan laba. Berdagang sampai jauh-jauh tapi tak dapat hasil, itu tandanya kiamat. Rawahu at-Tabrani an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa huwa, adapun hadis ini, kinayatun, adalah merupakan sindiran, kata kinayah, an adamir raubati fis sholati, dari tidak adanya kepedulian terhadap persoalan sholat. Jadi masjid dijadikan kantor sehingga Allah tidak disujudi, tidak diibadahi di masjid, itu maksudnya minat untuk melaksanakan sholat itu semakin kurang, bahkan tidak ada. Dan ini kita rasakan ketika safari Jumat, bahkan kita melihat, ngecek anak didik kita yang sholat itu hanya berapa persen dari total anak didik kita itu, padahal sekolahnya masih bernama di lingkungan MTS, itu madrasah aliyah, madrasah MTS, madrasah aliyah, apalagi yang sekolah umum misalnya. Ini Nabi sudah menyatakan masjid dijadikan sebagai kantor, maksudnya adamur raubah fis shalah, tidak adanya kepedulian, keinginan untuk menjaga sholat. Wa adami tauqiri shaghiril kabiri, dan kedua yang dimaksud
anak menyuruh orang tua jadi Pak Pos itu maksudnya tidak adanya penghormatan yang kecil kepada yang dewasa. Anak orang yang senior kepada yang junior, atau yang junior kepada yang senior. Wa adamil barakah fit tijarati, dan tidak adanya keberkahan dalam perdagangan. Kenapa? Li ghalabatil kidbi, karena dominannya dusta. Wal ghashki, dan tipu daya, penipuan, alat tujari, terhadap para pedagang. Karena para pedagang sudah banyak yang berdusta dan melakukan penipuan. Nabi mengkinayahkan nanti sampai ada seorang pedagang yang sampai ke ujung-ujung tempat tidak berhasil mendapatkan laba. Maksudnya tak barokah perdagangannya. Banyak hasilnya tapi tak barokah karena banyak dustanya. Wa minha, dan sebagian dari tanda kiamat, ya'ti 'alan nasi, akan datang kepada manusia, zamanun, apa suatu masa, himmatuhum, yang adapun himmah mereka, cita-cita mereka ini, butunuhum, ialah urusan perut mereka, wa syarafuhum mata'uhum, dan adapun kemuliaan mereka, nilai kemuliaan mereka itu, mata'uhum, ialah harta bendanya mereka, wa kiblatuhum nisa'uhum, dan adapun kiblat mereka yang menjadi panutan mereka itu sebagaimana orang salat menghadap kiblat. Nisa'uhum ialah istri-istri mereka, perempuan-perempuan mereka. Wa dinuhum darahimuhum, agama mereka itu adalah dirham-dirham mereka. Wa dananiruhum, dan dinar-dinar mereka. Kalau sudah masalah uang, agama bisa dikalahkan, prinsip bisa dikalahkan. Ulaika syarrul khaliq, adapun mereka itu semua adalah sejelek-jelek makhluk Allah. La khalaqa lahum indallah, tidak ada bagian apapun, tidak ada bagian kebaikan apapun lahum, bagi mereka, indallahi, di sisi Allah. Ini persis sebagaimana disindir oleh Sayyidina Ali dalam satu maqalahnya, man kanat himmatuhu ma yadkhulu fi batnihi, kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Siapa yang cita-cita hidupnya hanya sekedar sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, berarti hanya mengumpulkan dunia saja, maka nilainya tak lebih dari apa yang keluar dari dalam perutnya. Mangkanat himmatuhu ma yadkhulu famahu, faqimatuhu ma yakhruju min batnihi. Ada kata pepatah Inggris itu, life is from the hand to the mouth. Life is from the hand to the mouth. Ini prinsipnya orang-orang sekuler. Hidup itu adalah dari tangan ke mulut. From the hand to the mouth. Oleh Rasulullah sudah disinggung, satu saat akan ada zaman di mana orang yang menjadi cita-cita hidupnya hanyalah urusan perut mereka. Mudah-mudahan kita tidak masuk ini. Jadi masih ada menyisakan cita-cita untuk mengabdi di NU, untuk ikut merawat perjuangan para ulama. Agama mereka sudah berubah dari tuntunan menjadi dirham-dirham dan dinar-dinar. Wa minha, dan sebagian dari tanda kiamat, la tadhhabul ayyamu wal layali, tidak akan hilang apa hari-hari dan malam-malam, hatta yakhluqal qur'anu, sehingga usang. Yakhluq maknanya usang. Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, fi suduri aqwamin, di dada hati-hati setiap manusia, di hati kelompok manusia, min hadil ummati, dari umat ini, kama yakhluqus siyabu, sebagaimana usang, lusuh, asyabu, apa pakaian-pakaian. Kiamat tidak akan terjadi dalam arti hari-hari dan malam tidak akan hilang, maksudnya tidak akan terjadi kiamat sampai Al-Quran sudah menjadi lusuh di hatinya orang, tidak lagi dipakai Al-Quran. Seperti pakaian, kalau lusuh biasanya tidak lagi dipakai karena akan dibuang.
mengganti dengan baju yang baru. Wa yakunah ma siwahu a'jaba lahum, dan sampai wa hatta yakunah atop kepada yakhluqah, dan tidak akan terjadi kiamat sampai ada apa sesuatu siwahu yang selain Al-Quran, a'jaba ialah lebih menakjubkan lahum dibandingkan mereka. Yang lebih menakjubkan bukan lagi Al-Quran, tapi yang menakjubkan adalah selain Al-Quran. Wa yakuna amruhum toma'an kullahu, dan ada apa perkara mereka ini toma'an kullahu adalah ketamakan seluruhnya. La yukhalitahu khaufun, tidak bercampur kepada ketamaan itu, tidak bercampur kepada ketamaan itu khaufun apa rasa takut kepada Allah. In qassara fi haqqillahi ta'ala, apabila lalai di dalam melaksanakan hak Allah Ta'ala, mannathu nafsuhu al-amaniyah, maka mengiming-imingi kepada orang tersebut, mannathu maka mengiming-imingi hu kepada man nafsuhu apa nafsunya, al-amaniyah akan angan-angan. Wa ayyujawiza ila ma nahallah anhu qala wa in yujawizu ila ma nahallahu anhu qala arju ayatajawazallahu anni, dan apabila melampaui batas, jawaza yujawizu, dan apabila melampaui batas siapa orang kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dia berkata, aku berharap Allah akan mengampuni anni dariku. Ini suatu saat nanti Al-Quran sudah tidak lagi diminati, sebagaimana baju yang sudah lusuh tidak akan dipakai. Bahkan yang lebih menakjubkan bukan lagi Al-Quran. Yang terjadi hanyalah ketamakan bagi mereka. Kalau seandainya mereka ini lalai dalam melaksanakan hak Allah, taat salat misalnya, itu jiwanya akan mengiming-imingi begini, Allah nanti akan memaafkan juga, kan Allah Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Jadi sudah dicabut rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan sebagian dari tanda kiamat, yudrasul islamu, rusak atau terkikis. Al-islamu apa Islam? Islam terkikis kama yudrasu wasyus saub, sebagaimana terkikis wasyus saubi apa lukisan baju atau warna baju. Warna baju ini kan kalau warna batik misalnya, itu ketika sering dipakai pasti lusuh. Nah, Islam ini akan terkikis sedikit demi sedikit, hatta la yudra, sehingga tidak lagi dikenal ma apa sesuatu. Jadi ma ini kedudukannya jadi naibul fa'il sekaligus menjadi khobar muqaddam. Hatta la yudra, sehingga tidak diketahui apa sesuatu yang ialah adapun ma itu siyamun adapun puasa, wala salatun dan tidak pula salat, wala nusukun dan tidak pula ibadah. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panti Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang kelompok orang dari manusia. Siapa mereka? Asyaikhul kabir, orang tua renta. Yang tersisa hanya orang tua renta yang tidak tahu apa-apa sudah. Wal ajusul kabiratu, dan wanita-wanita tua. Wa yaquluna, dan mereka berkata, adrakna aba'ana ala hadil kalimah, kami menemukan akan nenek moyang kami ala hadil kalimati, atas kalimat ini, la ilaha illallah. Fanahnu, maka adapun kami, naquluha, ialah mengatakan kepada kalimat ini. Yang tersisa adalah umat Nabi Muhammad yang tidak lagi berkualitas, yakni yang tua-tua, yang sudah tak
neng panapa kasapon amina kun perame. Mun eta nyaki bilang begini, ini sudah saya diajari la ilaha illallah sudah, tidak ada lagi. Salat napa hukum abu? Tahu neng kan? Ramadan, tahu neng. Nah itu tanda kiamat. Kepedulian kepada ajaran agama, gairah untuk mempelajari agama sudah tidak ada. Rawahu Ibnu Majah an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Wa minha la taqumu as-sa'atu hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak lagi dikatakan, diucapkan di muka bumi ini apa lafaz la ilaha illallah. Wa minha la taqumu as-sa'atu hatta yadhhara al-fuhsyu wal bukhlu. Tidak akan terjadi kiamat sehingga nampak apa perbuatan keji wal bukhlu dan kebakhilan, wa yukhawwanul aminuh dan diponis khianat, wa yukhawwanu dan diponis khianat al aminu siapa orang yang jujur amanah, wa yu'tamanul khainu dan dihukumi amanah, dianggap amanah, al khainu siapa orang yang khianat, diberikan amanah siapa orang yang khianat. Orang yang amanah dianggap khianat. Wa tahlikul wu'ul wa tadharut tuhud, dan rusak apa wu'ul, wa tadharu dan nampak at-tuhutu apa tuhud. Qalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mat tuhud? Bani to'odnya tuhud. Tuhud ini dari tahta. Tahta ini kan di bawah artinya. Ada tahta di bawah, ada fauqa di atas. Dan binasa apa wu'ul dan nampak tuhud. Wu'ulnya mate, tuhudnya odi. Wa mat tuhud, apakah tuhud wal wu'ul? Qala menjawab Nabi, al wu'ul adapun wu'ul, wujuhun nas adalah orang-orang berpengaruh. Wajah-wajahnya manusia maksudnya orang-orang berpengaruh, wa asyrafuhum dan orang-orang yang mulia dari mereka. Jadi orang-orang yang mulia yang berpengaruh itu binasa, tidak lagi diperhitungkan. Sementara orang yang remeh yang tak punya keilmuan apapun itu dihargai. Wa tuhud adapun tuhud alladzina kanu tahta aqdamin nas adalah orang-orang kanu yang ada siapa alladzina tahta aqdamin nas ialah di bawah telapak kaki manusia. Orang-orang yang sebenarnya tak punya kedudukan ada di bawahnya telapak kaki sebenarnya, tapi dia naik ke atas sementara yang di atas turun ke bawah. Rawahu at-Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu. Sangat nampak sekali ketika misalnya terjadi konstelasi perpolitikan, pilkada dan seterusnya itu. Seamanah tenggelam ke bawah karena tak cukup modal, yang tak amanah dan tak berkualitas naik ke atas karena punya modal. Tadi itu agama mereka adalah dirham dan dinar mereka. Jadi fatwanya tergantung dinar dan dirham. Karakternya, jati dirinya juga tergantung seberapa besar amplopnya. Ini sudah diprediksi oleh Nabi karena himmatuhum butunuhum, cita-cita hidup mereka hanyalah perut. Sedikit lagi biar nanti nyampe ke ini nih. Jadi kita nanti mengakhiri hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hari kiamat, tinggal penjelasannya. Penjelasan lebih lanjut apakah dajjal, apakah asap, itu nanti disebutkan oleh beliau. Karena hari kiamat diantaranya nanti keluar asap, ada dajjal, itu nanti ada penjelasan-penjelasan tersendiri. Kalau yang kita bahas sejak kemarin-kemarin, ini khusus masalah kutipan hadis-hadis semuanya, hadis pendek-pendek. Jadi sekonyaki sampai nanti Qolal Baihaqi gitu. Wa minha sebagian dari tanda kiamat la taqumus saatu tidak akan terjadi apa kiamat hatta takhruja sab'una kadzaban sampai keluar siapa 70 para pendusta. Qultu aku bertanya wa ma ayatuhum dan ialah apa ayatuhum adapun tanda-tanda mereka. Tak akan terjadi kiamat sampai muncul
keluar dari sarangnya 70 pendusta, kata Nabi. Tandanya apa ya Nabi? Qala Nabi bersabda, ya'tunakum bisunnatin lam takunu 'alaiha. Mereka membawa kepada kalian sebuah sunnah, tradisi, lam takunu 'alaiha, yang tidak ada siapa kalian 'alaiha atas sunnah. Membawa ajaran-ajaran yang tidak dikenal oleh salafun saleh tapi dibungkus dengan salafun saleh. Pakai salafi tapi sebenarnya bukan salafi, salah kapi aja. Dan itu banyak sekali penjelasan tentang hal itu. Yughayiruna biha sunnatakum, mereka merubah dengan tradisi, dengan sunnah itu. Mereka merubah dengan sunnah yang mereka bawa. Sunnatakum akan sunnah kalian. Sudah bagus gitu loh, sudah pas, kemudian dirubah-rubah. Fa idza ra'aitumuhum fajtanibuhum. Pesannya Nabi, apabila kalian menyaksikan orang-orang itu, rombongan 70 orang pendusta itu, maka jauhilah mereka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Wa minha, dan sebagian dari tanda kiamat, idza dakharal qaulu, apabila nampak al-qaulu, apa wacana, wa hazunal amalu, dan tidak dilaksanakan al-amalu, apa tindakan. Apabila sudah nampak al-qaulu, wacana-wacana, wa khazuna al-amalu, sementara aplikasinya tak elakoni, awacana. Dan ini ketadanya kiamat. Waktu lifatil al-sun, waktu lifatil al-sunuh, waktu lifatil qulub. Ini kalau luar biasa. Waktu lifatil al-sunuh, dan bersatu apa lisan-lisan, tetapi waktu lifatil qulub, berbeda, berselisih apa hatinya. Lisannya ini seakan-akan bersatu gitu pada tapi hatinya kok aku lu. Napa dalam Quran tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu duga hati mereka ini rukun damai karena pada tak apa, tapi di belakang itu menyikut. Mantar tak terjadi nang NU kan. Apolong secara fisik tapi nang atena tak bersatu. Karena waqat kulli di rahimin rahimahu, dan memotong kullu di rahimin, memutus siapa orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, rahimahu, kepada keluarganya. Fa inda dzalika, maka ketika itulah, ketika nampak semacam itu, hanya wacana, tindakan tidak ada, lidah seakan bersatu tapi hati berbeda, silaturahim sudah diputus, la'anahumullah, Allah melaknat kepada mereka, turunlah laknat Allah. Wa asammahum, dan Allah membutakan kepada mereka, wa a'ma absarahum, dan Allah membutakan hati mereka, mata hati mereka buta, telinga mereka tuli. Rawahu Imam Ahmad wa Abd bin Humaid am Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa minha, dan sebagian dari tanda kiamat, idan nasu azharul ilmah, termasuk tanda kiamat adalah apabila manusia-manusia menampakkan ilmu pengetahuan, wadayya'ul amalah, dan menyia-nyiakan praktek, menyia-nyiakan tindakan amal. Semua melakukan diskusi, debat di mana-mana, tetapi prakteknya tidak ada. Selesai acara, selesai juga. Watahabu bil alsun, watabaghadu bil qulub, saling mencintai di lidah, watabaghadu bil qulub, tapi saling membenci di hati. Wataqata'u fil arham, dan saling memutus tali silaturahim. La'anahumullahu inda dzalik, maka melaknat kepada mereka siapa Allah, inda dzalika, ketika itu, menampakkan ilmu, menyanyiakan amal, saling mencinta tapi hanya di lidah, tidak sampai ke hati. Fa'asammahum, maka Allah menulikan, membuat tuli kepada pendengaran mereka. Wa a'ma absarahum, dan membutakan Allah kepada
mata hati mereka. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa Abil Hasan radhiyallahu. Qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi wa iruhum rahimahullah taala, al-amaratu adapun tanda-tandanya minha dari kiamat sigharun. Al-amaratu minha sigharun. Adapun tanda-tanda kiamat ini minha ialah sebagian dari amarat, sigharun adapun tanda-tanda kiamat yang kecil. Mungkin tadi ini yang disebut mulai kemarin muncul nih kan, ini ke kiamat kecil. Waqad madha aksaruha, dan sungguh berlalu apa sebagian besar amarat. Sudah kita jelaskan dari depan tadi itu. Muncul wacana amal tidak ada, persaudaraan hanya di lidah dan seterusnya. Ini kan tanda-tanda yang kecil ya buat Imam Baihaqi. Wa minha kibarun, dan sebagian dari tanda-tanda kiamat kibarun adapun tanda-tanda yang besar, wasata'ti dan akan datang penjelasannya. Berarti kita dalam beberapa pertemuan kemarin sudah menyelesaikan tanda-tanda kiamat kecil. Mulai dari pertama kemarin ketika agama sudah sepi pendukung, adamul musa'id wal mu'awin kemarin, dan yang lainnya. InsyaAllah nanti kita melanjutkan kepada tanda-tanda kiamat yang besar-besar. Setelah itu tentang hal ihwal kubur selesai nih kawan. Kalau nanti disetujui nanti kita lanjutkan ke kitab tradisinya, dalil-dalil tradisi NU. Ada kitab yang dibaca oleh keluarga alumni Ma'had Ali Bondowoso. Asmana kita apa? Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, jawaban-jawaban yang berharga terhadap amaliyah Nahdiyah, karangan ulama Yaman tapi tipis. Mereka beda pertanyaan, apa hukumnya tahlil? Jawab. Tanya jawab sebenarnya. Itu kemarin teman-teman dapat hadiah dari Ki Hariri, dan